statement yang saya selalu ucapkan dan saya senang itu, no man is an island. Ya, kita makhluk sosial dan kita perlu saling menolong. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari terus kita tetap bersatu, ya, kita saling baku lihat, oke? Dan ketika ada yang namanya Sumba, ketika kata Sumba itu diucapkan, entah itu orang Sumba, ya, tarian Sumba, penyanyi Sumba, mari kita dukung. Kalau kita betul-betul cinta terhadap Sumba, tanah kelahiran kita. Ya, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih dan mari kita mengikuti semua proses ibadah pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkati. Dan di akhir kata saya mau ajak kita dulu sebelum ibadah, kita angkat ini jari telunjuk dulu. Ini simbol salam satu Sumba yang terus kita harus gaungkan dimanapun berada. Dan mohon kamera untuk dibuka. Dan ketika saya bilang salam satu Sumba, kita bilang semua mala. Mala itu bahasa Wewa yang artinya setuju, sepakat. Jadi kita dari Wairjelu sampai Tanjung Karoso adalah satu, tidak boleh ada yang pisahkan kita. Yes. Oke, baik. Saya akan mengucapkan salam satu Sumba 3 kali dan kita juga akan menjawab 3 kali malah. Sorry Pak Ketum, semua tolong nyalakan dulu mikrofonnya. Ya, tolong nyalakan kamera. Ya. Oke, baik. Ya. Bukan kamera, mikrofonnya karena harus berbicara. Oh iya, mikrofon sama kamera. Ya, betul. Nah, ya, oke. Agak cepat sedikit masalah ini, tangan sudah angkat terus begini. Capek ini. Ya dong. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Ringi Puana. Ya. Silakan Pak Sekum, saya kembalikan ke Pak Sekum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Saya kira kita akan segera memasuki ibadah kita. Untuk itu kami persilakan Pak Pendeta Elia untuk membawa kita di dalam ibadah malam. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam acara doa bersama Ikatan Keluarga Besar Sumba pada malam hari ini. Dan yang pertama yang perlu kita ingat bahwa kita ini adalah satu. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling berbagi pengalaman spiritual sebagai putra-putri Tanah Sumba. Dimanapun kita berada, kita ingin saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah seharusnya atau sudah semestinya lah kita bersandar, berserah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, bahkan yang menciptakan kita manusia sebagai ciptaan yang unik, Imago Dei. Dan dalam kesempatan malam hari ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk menikmati ibadah dan ada beberapa pujian. Saya mengingat bahwa di dalam satu lagu 392 dalam Kidung Jemaat itu ada Ku Berbahagia Yakin Teguh. Seorang penulis lagu bernama Fanny Crosby. Seorang yang bukan sempurna ya, dia mengalami sedikit cacat, namun ketika dia menulis syair lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh, ini memang agak bagi beberapa orang agak sulit karena situasinya yang tidak kondusif
dan dia menyanyikan satu pujian Ku Berbahagia. Ya, dalam situasi kita kena COVID, bersyukur itu memang tingkat kesulitannya juga tinggi. Ya. Kalau orang sakit, bahkan dokter mungkin sudah vonis tidak bisa lagi ditolong, untuk kita berdoa atau kita percaya kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan itu sulit sekali. Karena itu tidak sedikit orang ketika dia berdoa meminta pertolongan Tuhan dan tidak kunjung sembuh, dia bisa beralih kepada dukun atau dia bisa beralih kepada keyakinan yang lain. Nah, satu anak kecil di Indonesia namanya Grace Epipani. Dia anak yang tidak normal juga, dalam tanda petik dia tidak bisa melihat atau buta, dan dia menyanyikan pujian Tetap Setia. Ya, dia tetap setia di dalam Tuhan dan bahkan tetap setia mengikuti Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama dari rumah kita masing-masing, pujian dari Grace Epipani. Share ulang, jangan lupa tekan 2 kotak di bawah. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya kira kalau teman-teman tidak keberatan, kita bisa memberikan tepuk tangan bagi Grace yang luar biasa, memiliki suatu pengalaman spiritual dengan Tuhan, dan dia mengambil komitmen walaupun dia sakit, walaupun dia buta, dia tetap setia mengikut dan mengiring Tuhan. Mari kita berikan aplaus buat saudara kita Grace. Ya. Saya kagum sekali, ya, saudara. Dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari kita sembahyang. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi perenungan di dalam kami menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga besar, saudara-saudara kami, Ikatan Keluarga Besar Sumba yang ada di Jabodetabek, atau mungkin juga di luar Jabodetabek yang ikut bersama dengan kami dalam doa malam ini. Kami telah mendengarkan pujian dari seorang anak Tuhan yang bernama Grace Epipani. Anak ini memiliki kekurangan secara fisik, namun pengalamannya dengan Tuhan menyebabkan dia memaksimalkan potensi yang ada, karunia, kebolehan yang ada padanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kami terberkati olehnya. Bapa di surga, mungkin juga malam ini kami ada yang kondisi kesehatannya juga terganggu. Ini memberikan kami kesadaran bahwa tetap mengucap syukur dan tetap setia mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Tetap percaya kepada Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami merenungkan. Kiranya memberikan penegasan untuk kami semakin kuat lagi di dalam mengiring dan mengikut Engkau. Sebab itu berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan atau yang mengkomunikasikan firman-Mu ini. Supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18 sebenarnya ini yang ingin saya bacakan, tetapi tentu saja nanti akan sedikit berkembang dengan beberapa teks yang lain. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dan yang ke-18 adalah bukti yang menjelaskan bahwa doa orang yang benar besar manfaatnya. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dan ada contoh di situ Nabi Elia, bukan Elia Umbu, ini adalah Nabi Elia yang juga sudah sangat kita ketahui akrab sekali di dalam cerita-cerita sekolah minggu bahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dalam beberapa menit ke depan, karena ini hanya merupakan suatu renungan ya. Di dalam kita mengikuti Tuhan, banyak sekali pergumulan-pergumulan kita. Ada pujian juga yang berkata tak pernah Tuhan janji lautan tenang. Tak pernah Tuhan janji jalan tak berduri. Tapi dia berjanji akan menyertai. Ini menarik sekali. Ya, Immanuel ya. Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, mungkin sakit berat. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan pekerjaan mungkin. Ya. Kita mengalami pergumulan dalam keluarga mungkin. Tapi kita dapat pelajaran dari Santo Yakobus. Jikalau kita mengaku dosa kita dan mendoakan, jadi saling mengaku dosa, saling mendoakan, kesembuhan terjadi. Doa orang yang benar, nah ini ya, orang yang benar, artinya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Jadi orang yang benar di sini adalah kalau ditanya kepada seseorang di antara kita, apakah kamu benar? Mungkin sulit sekali untuk menjawab, ya saya gimana ya, bisa ragu, benar atau tidak. Tapi pembenaran yang dimaksud ini adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita yang total depravity, kita yang rusak ini, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika kebenaran itu disematkan kepada saudara dan saya, maka dengan penuh keyakinan kita berseru, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kita berdoa kepada Tuhan. Dan keyakinan itu dikatakan oleh Santo Yakobus, ya, sangat besar kuasanya. Atau dalam terjemahan lain itu bisa disebut dengan sangat besar manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Nah, saudara-saudara, memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan kuasa. Memang di dalam teks Yunani, kalau melihat kata kuasa itu yang terpikirkan kepada kita itu mungkin hanya satu, tetapi besar kuasanya yang dimaksud di sini itu energeo. Energeo itu berbeda dengan kuasa yang ada di, katakanlah di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, ya, atau mungkin juga yang mau saya singgung sebentar juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sebentar saya akan singgung juga. Nah, saudara-saudara, di sini adalah energeo. Energeo itu bisa berarti Bapak Ibu dan Saudara manfaat. Jadi kalau seorang yakin dia punya hubungan dengan Tuhan itu baik,
relasi dengan Tuhan itu baik. Soal dosa itu clear. Ya. Jangan dipikir saudara-saudara kita tidak berdosa, pendeta pun berdosa. Saya kira Romo pun berdosa. Karena kita manusia biasa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Tuhan Yesus ya, tidak berdosa. Manusia itu berdosa. Tetapi, apakah kita yang berdosa ini tidak bisa memohon kepada Tuhan? Bisa. Tipsnya ada. Yaitu mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan kemudian kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sudah diampuni dosa kita, dan dengan penuh keyakinan memohon kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus, dia memberikan satu pengajaran yang secara doktrinal sangat kuat sekali kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, dia bilang, ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan, Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, kalau kita membaca itu berkali-kali, coba direnungkan baik-baik. Rasul Paulus kok enteng banget. Pencobaan datang, lalu dia bilang itu pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Kata kekuatan di situ berbeda dengan kata kuasa di sini. Di situ menggunakan kata dunamis, dynamic. Itu kuasa yang supranatural, kuasa yang sangat kuat sekali. Dan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, nah ini poinnya di sini. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, warga IKBS yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengaku dosa, punya hubungan yang baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di dalam diri kita dipasok Roh Kudus. Roh Kudus mendiami hati kita. Dan manakala Roh Kudus ada di dalam kita, pencobaan itu biasa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Loh, kok kekuatan kita, Pak? Kita ini kan lemah. Jangan lupa bahwa kekuatan kita karena ada Roh Kudus, karena kita percaya kepada Tuhan, maka kekuatan kita bukannya kita lagi. Kita ini sangat lemah sekali. Ya, kita ini sangat kurang sekali. Tetapi karena ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan, maka kita menjadi berenergi. Kita menjadi berenergi. Kita menjadi semangat. Kita menjadi optimis. Dan kita menanggung setiap penderitaan itu dengan bersama Tuhan. Jadi Paulus menggunakan bahasa biasa. Selanjutnya Paulus berkata di dalam ketika dia menasihati jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dia bilang itu biasa, kalau ada persoalan itu mah biasa. Tuhan beri kekuatan untuk kita melewatinya. Tapi kepada jemaat di Filipi, padahal dia dalam penjara dan dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bayangkan, saudara. Rasul Paulus lagi-lagi memberi penguatan kepada jemaat Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, perkara apapun itu dapat kita tanggung dan kita melewati. COVID-19, saudara-saudara, kita mungkin yang sedang sakit, kita yang sedang bergumul, kita yang sedang punya persoalan, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Itu pentingnya kita berdoa bersama malam ini. Pentingnya kita berdoa bersama malam. Dan kalau lihat Yakobus juga, Yakobus pasal 1, kalau teman-teman membaca Yakobus pasal 1, ayat yang kedua, gaya Yakobus
hampir sama dengan Rasul Paulus, tetapi gaya Yakobus memang agak sepertinya kok enteng banget begitu. Yakobus bilang apa? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, Yakobus ini enteng banget. Anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagi orang awam mungkin membacanya ini enteng banget. Ya wajarlah, dia kan hamba Tuhan. Dia ngomong begitu ya wajarlah. Oh dia kan majelis, dia kan rajin gereja, rajin melayani. Dia ngomong begitu ya wajarlah. Tapi jangan lupa, Yakobus mengatakan itu kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat biasa. Nah, dia bilang, anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia dalam pencobaan itu tidak mudah. Kenapa Yakobus begitu enteng sekali? Karena Yakobus, dia teologianya, teologi yang benar. Yaitu kalau ada Tuhan di dalam diri kita, kita menjalani segala perkara bukan sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara sedang sakit saat ini dan saudara percaya kepada Tuhan, jangan lupa kalau engkau tidak sendirian. Penyakit itu bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan penyakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua perkara itu. Saya kira ini yang menjadi poinnya. Sehingga kita tidak menjadi putus asa, menjadi hilang semangat kita dan sebagainya. Tapi ketika kita disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus semakin yakin. Mantap kita. Sama seperti Grace Epipani tadi. Ya. Dalam keadaan yang sulit pun, dia tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Fanny Crosby ya, tetap berbahagia. Paulus berkata, Tuhan akan memberi kekuatan untuk menanggung setiap persoalan. Segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Santo Yakobus berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan bro, kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Karena tidak sendirian. Ada garansi penyertaan Tuhan. Ada garansi penyertaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya penguatan ini, renungan yang singkat ini, bisa memberikan semangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, apalagi berada di tengah-tengah situasi pandemi, ya, pandemi COVID-19 yang masih merupakan pergumulan kita bersama. Ada di antara kita mungkin yang sudah diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit ini dan juga dalam kehendak Tuhan disembuhkan. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena penyakit pandemi COVID ini. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari kedua saudara-saudara kita. Pada malam hari ini, saya minta kesediaan Bapak Ketua IKBS dan Pak Sekum, ya, atau Pak Sekjen, untuk menyampaikan kesaksian pengalaman spiritual berkaitan dengan pergumulan yang Tuhan izinkan dan Tuhan mengasihi sampai pada malam ini masih bersama-sama dengan kita. Saya kira ini menjadi penguatan bagi kita. Saya beri kesempatan yang pertama kepada Bapak Herman Dona sebagai Ketua IKBS untuk menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Waktu Bapak ya sekitar 3 menit lah sampai 4 menit. Waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih. Boleh saya minta sesuatu? Bisa stop sharing screen ya, biar supaya bisa baku lihat semua ya. Oke, ya, begini ini kita bisa baku lihat ya. Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya diminta untuk memberikan kesaksian karena
Mbak Elsa ini alumnus COVID, alumnus COVID yang harus bisa berbagi kepada yang lain-lain. Dan Bapak Ibu, saya kena COVID itu di bulan Januari ya. Saat itu saya cukup banyak keluar rumah, dan kebetulan di perumahan tempat saya tinggal itu saya diminta untuk jadi ketua panitia Natal ya, ketua panitia Natal untuk 10 klaster perumahan ya. Dan saya banyak mengadakan pertemuan-pertemuan, memimpin rapat, dan sebelum hari H itu saya sudah merasa kurang enak badan, panas begitu. Jadi saya pergi ke klinik di perumahan Citra Indah di Bogor ya, tempat Pendeta Elia Mbusasa juga tinggal, dan dinyatakan saya ini tipes ya. Terus dikasih obat tipes, panasnya berkurang. Namun kemudian saya masih harus mimpin rapat lagi ya, pemantapan sebelum tanggal 9 Januari itu acara Natal yang dipimpin oleh Pak Pendeta Elia Mbusasa. Saya minta Pak Pendeta Elia Mbusasa pada saat itu untuk menjadi pelayan firman di perumahan Citra Indah, dan karena sudah sedikit berkurang panasnya, saya harus hadir untuk memberikan kata sambutan ya sebagai ketua panitia. Tapi saat itu saya sudah betul-betul masuk dalam pertemuan yang besar itu, wah badan kok tambah panas ya. Tapi saya harus selesaikan. Banyak yang sudah menyarankan untuk saya pulang, jangan lanjutkan. Tapi saya merasa bahwa kalau belum selesai kata sambutan belum afdol begitu. Jadi saya lanjutkan, saya kasih kata sambutan. Setelah itu masih ikut beberapa acara, kemudian saya pulang lebih duluan. Nah, malam hari saya sudah tidak tahan, saya dengan ditemani istri dan beberapa tetangga pergi ke rumah sakit Permata Jonggol yang terdekat dengan perumahan Citra Indah. Ini cukup jauh ya, Jonggol dari Jakarta ya. Dan saya di ronsen dan dokter mengatakan, wah ini kami duga ini COVID katanya, karena ada flek-flek di paru-paru seperti mirip COVID. Jadi dikasih pilihan oleh dokter, Pak Hermanus mau diisolasi di rumah sakit tanpa ditemani keluarga atau isoman di rumah. Terus saya diskusi dengan istri, karena saya takut diisolasi di rumah sakit tanpa keluarga, dan saya sudah bayangkan semua yang bisa terjadi dan tidak ditemani keluarga. Saya putuskan untuk istri juga setuju isoman di rumah. Akhirnya dokter oke, kalau begitu tanda tangan. Tetapi kalau putuskan bahwa harus isoman di rumah, harus juga sepakati perjanjian ini bahwa kalau ada keluhan yang sama tidak boleh kembali ke rumah sakit ini dalam 1 bulan. Jadi tidak boleh datang ke rumah sakit Permata lagi, harus ke rumah sakit lain. Dan saya pulang, besok malam itu saya sudah menghirup udara itu sudah seperti tidak ada udara yang saya hirup. Jadi seperti mau lepas napas begitu. Tapi saya masih bisa telepon Pak RT. Pak RT, saya sudah tidak sanggup ini, bisa bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya datanglah tetangga-tetangga, mereka bawa ke rumah sakit. Karena sudah tidak bisa kembali ke Permata, rumah sakit Permata. Rumah sakit terdekat lain itu rumah sakit Cilengsi ya, rumah sakit Cilengsi, RSUD Cilengsi. Dan di sana setelah diperiksa saturasinya rendah, saturasi itu kadar oksigen dalam darah rendah, dan mereka duga ini COVID, jadi masih duga. Dan mereka kasih pilihan lagi, mau diisolasi di rumah sakit atau diisolasi di rumah. Nah,
Saya diskusi dengan istri, wah kalau pulang rumah lagi sebentar sudah tidak bisa bernafas lagi, ya lebih bagus di rumah sakit begitu. Tapi diwanti-wanti kalau di rumah sakit ini tidak ditemani keluarga, di isolasi tanpa keluarga, tetapi kalau jantungnya berhenti katanya itu tidak akan dipompa. Yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis hanya diberikan obat. Ya, saya memang takut saat itu, tapi ya karena mau sembuh juga ikuti sudah. Masuklah di IGD. IGD itu selama di situ dirawat selama 7 hari ya, 7 hari, dan yang saya saksikan di situ ya selain saya sendiri setengah mati bernafas, penciuman hilang, panas, yang saya lihat adalah di depan saya itu ya banyak pasien. Dan dalam 5 hari 5 pasien saya lihat harus meninggal dan langsung disolatin di depan kami. Peti jenazah juga ada di depan kami, karena itu di depan kami itu kayak hall ya, ballroom begitu ya. Nah di seberangnya ini pasien-pasien yang sudah sangat parah dengan yang memakai ventilator ya. Dan yang ada dalam pikiran saat itu adalah, wah ini seperti tidak ada harapan begitu ya. Yang saya lakukan hanya berdoa. Jadi mama saya juga memang menyarankan saya masuk rumah sakit, tapi terus bimbing dalam doa. Dan yang saya rindu saat itu hanyalah telepon dari istri, mama yang kemudian memimpin ibadah begitu. Jadi saya dikuatkan dengan firman Tuhan, dan ketika saya sudah mulai kuat sedikit, dipindahkan ke kamar rawat inap yang seperti di rumah sakit lain. Dan saya dirawat selama 20 hari ya, termasuk yang di IGD. Dan di rumah sakit, di rawat inap itu, kamar rawat inap, teman-teman itu bercanda karena saya cukup lama di situ. Mereka bilang hari ke-8 mereka sudah angkat saya jadi ketua RT di kamar rawat inap itu, karena yang paling lama. Nah, terus masih di situ ya, mungkin hari ke-11 sudah naik jadi ketua RW mereka bilang, karena ada yang sudah pulang tapi saya masih survivor ya, masih bertahan di situ karena masih positif, di tes masih positif. Nah, ada yang bilang ketua RW, ada yang bilang karena saya dari desa saya ini kita tidak kenal itu ketua RW, yang kita kenal itu mandor katanya. Nah, sampailah di hari yang ke-19, wah, mungkin dokternya sudah bosan juga, katanya besok kamu pulang aja katanya. Walaupun sebenarnya masih positif itu, tapi sudah mulai membaik ya. Dan hari ke-19 itu saya diangkat menjadi lurah, kepala desa. Sebelum tanggal 20 saya pulang dari rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, selama di rumah sakit itu, saya tahu bahwa COVID ini itu mengentalkan darah. Jadi membekukan darah, itu COVID. Jadi kita tidak dianjurkan untuk yang dingin-dingin itu, minum dingin, Jadi saya itu ya ada termos memang yang saya minta istri untuk bawa, kasih ke satpam untuk disampaikan ke saya, itu air panas. Nah, kalau ada air jahe lebih bagus lagi begitu. Nah, selain itu di rumah sakit ada mesin khusus yang mencairkan darah, dan itu saya pakai terus. Karena kalau tidak dipakai itu infus, itu darahnya langsung mengental, langsung cairan obat tidak masuk begitu. Nah, itu COVID itu. Dan itulah yang membuat oksigen itu tidak bisa mengalir dengan baik dalam darah. Dan begitu juga kalau sudah paru-parunya ini COVID-nya sudah banyak, dia membuat seperti rawa ini ya, cairan yang menutup saluran pernapasan, dan akhirnya tidak bisa bernafas. Mereka yang tidak bisa bertahan begitu. Nah, puji Tuhan,
saya bisa pulang dan memang selama saya di rumah sakit saya dengar istri saya juga kena COVID, anak saya juga yang kedua kena COVID, ya. Jadi sebenarnya pikiran campur aduk di situ. Tapi puji Tuhan hanya firman Tuhan yang saya sedang dengar di selama saya sakit. Kalau telepon mama saya dari Sumba lambat telepon, saya sudah tanya-tanya, woi kenapa mama ini tidak telepon begitu. Dan itu fakta dan memang dalam Yakobus 5 ayat 16 yang dikatakan Pak Pendeta Lia tadi ya, dua orang benar itu kuat kuasanya dan bila didoakan dengan benar ya kuat kuasanya begitu ya. Dan saya percaya memang hanya Tuhan yang bisa melindungi kita ya. Dan saya juga senang perawat-perawat di rumah sakit Cilengsi itu luar biasa, mereka melakukan yang terbaik. Tetapi kita sendiri harus kuat dari dalam. Ya, waktu masuk saya sudah berserah juga. Saya bilang yang penting istri sudah menyetujui, mama juga saya sudah ini, apapun yang terjadi itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi ini saya sudah pernah dimuat juga di satusumber.com yang ditulis oleh Pak EDL dan Bapak Ibu sekalian, inilah sharing saya sebagai alumnus COVID ya, dan saya berharap kita semua selalu dilindungi Tuhan dan selama COVID kalau bisa jangan minum yang es begitu ya, yang dingin-dingin, yang hangat-hangat aja. Karena memang COVID ini dia mengentalkan darah. Kita tidak tahu bahwa kita kena COVID sekarang belum. Kadang-kadang kita kan pembawa walaupun sebenarnya kita tidak punya gejala. Jadi semoga Bapak Ibu yang mungkin sekarang juga masih dalam proses penyembuhan, semoga dijamah Tuhan dan mendapat kesembuhan. Ya, kepada Pak Agustinus ya, Billy Lende, ya, istri dan anak ya, Pak Sekum ya, mungkin ada juga di sini yang saya tidak tahu juga lagi menderita COVID. Kita harus kuat. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan ini juga yang membuat Bu Bendo mengingatkan kita untuk kita harus memuji namanya, kita harus berkumpul dan beribadah dan Departemen Koranian berespon dengan baik dan marilah kita selalu memuji Dia. Saya kira itu saja dari saya, semoga ini juga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua atau Bapak Herman Dona yang sudah menyampaikan kesaksian. Saya diberkati dan langsung saja kesaksian kedua kita akan diberkati dari Bapak Sekjen Kakak Celes. Silakan, Kakak Celes. Dorong ini satu paket. Selamat malam Bapak Ibu. Khusus Selamat malam. Selamat malam Pak Sekung. Yang sudah membawa kita dalam ibadah malam ini. Jadi saya sebut secara kebetulan tahu bahwa saya corona. Jadi tanggal 24 kami berencana untuk ke Medan. Tanggal 23 saya merasa badan saya tidak enak. Selama kurang lebih 3 bulan ini, saya selalu tidur di atas jam 1 pagi. Jadi saya kerja dari pagi, pulang rumah, kira-kira jam 12 atau setengah 1, mandi, istirahat sebentar, lalu saya tidur. Besok pagi saya sudah bercetakan lagi. Rutinitas saya selama 3 bulan seperti itu dan cukup menguras energi. Nah, pada tanggal 23 itu badan saya tidak enak. Akhirnya saya pulang lebih cepat. Sampai di rumah, saya mandi air hangat. Lalu saya suruh istri saya untuk urut saya. Badan saya juga agak panas sedikit. Urut saya, anak-anak saya juga urut saya. Sudah tidur, besok pagi saya merasa badan saya sudah lebih baik.
yang panas sudah agak panas, yang badan sakit sudah berkurang meskipun masih ada. Nah, pada tanggal itu kami tes swab karena mau ke Medan. Hasilnya anak-anak dan istri saya semua negatif. Saya dinyatakan positif. Tapi saat itu saya lihat ada 2 garis, tapi 1 garisnya kurang. Wah, saya kurang yakin. Jangan ini antigennya salah. Maka kami lanjutkan tes PCR. Nah, yang menariknya, tes PCR itu kan bayarnya mahal, 450.000 gitu. Ya, tapi karena penasaran dilakukan dan hasilnya memang saya positif dengan CT, nilai CT ya, nilai CT-nya itu 13,17. Jadi katanya cukup banyak virus dalam tubuh saya. Menariknya, saya itu tidak merasa terlalu sakit. Ya, ada batuk-batuk, tapi tidak terlalu sakit. Makanya ketika teman-teman di IKBS tahu saya sakit, pada telepon saya ketawa-ketawa aja. Iya, aman-aman aja nih, aman-aman aja gitu. Karena saya tidak terlalu merasakan sakit. Hari berjalan, saya minum obat. Saya tidak ke dokter juga ya, jadi saya tidak menghadap dokter. Kebetulan ada adik ipar saya, dia satgas COVID di Riau. Kami tanya obatnya apa, dia kasih resepnya. Halo? Ya, kedengaran jelas. Lanjut. Ya, kedengaran, lanjut. Oke. Kebetulan dia satgas sana, jadi kami beli obat dari resep dia. Nah, obat-obat itulah yang saya konsumsi. Dan, nah, ini yang saya mau sampaikan, yang buat saya ini sangat penting. Begitu teman-teman di KBS tahu saya sakit, ternyata ada seorang Pak Frido Halang, dia orang Sumba Tengah ya, Pak Frido Halang. Itu kontak saya, dia panggil saya Om Seles, saya kebetulan punya obat namanya Ivermectin. Kalau Om Seles berkenan, saya mau kirim. Terus saya sempat baca soal Ivermectin, tapi kan belum terlalu tahu juga. Nah, saya tanya, itu cara minumnya gimana? Dia bilang, meskipun sekarang Om Seles lagi minum obat-obat corona, ini juga diminum, tapi minumnya entah 1 jam atau 2 jam setelah minum obat-obat tersebut, dan itu harus tepat. Nah, saat itu saya minum jam 4 sore, jadi selama 5 hari saya minum Ivermectin jam 4 sore. Hari ke-6 saya pergi tes antigen, hasilnya negatif. Maka saya sebarlah itu, berita itu. Nah, tapi kan istri saya ini kerja di rumah sakit, jadi buat dia itu belum menjamin. Akhirnya hari ke-4 PCR, hasilnya masih positif, tapi nilai CT-nya sudah naik jadi 19,7, sudah naik. Nah, sampai sekarang masih isolasi di rumah karena belum PCR lagi. Nah, ada 2 hal menarik di dalam corona ini dan kita yang isolasi di rumah ya. Yang pertama, yang mengganggu saya itu karena mau tidak mau akhirnya komunikasi saya dengan istri saya itu menjadi jauh dan sangat terbatas. Wah, kalau saya mau dekat dikit aja, waduh langsung kena marah itu. Langsung, apalagi lupa pakai masker, waduh lebih kena marah. Jadi, ya ini uniknya, karena corona kita agak jauh, tapi di sisi yang lain, di
di sisi yang lain, orang Sumba Tengah. Tapi karena kita ada di IKBS, ya, kita ada di IKBS. Saya yang dari Waingapu ini, atau katakanlah saya dari Wekombak sana, akhirnya dikenal juga oleh Pak Rido Halang yang dari Sumba Tengah. Dan dialah Tuhan memberi obat untuk saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita merawat IKBS ini dengan sebaik-baiknya. Kita satu Sumba ya, dari dari Menjelu sampai Tanjung Kroso dekat rumahnya Pak Gustaf ini ya. Kita merawat ini baik-baik karena ternyata dengan kita bersatu bersama-sama, potensi-potensi itu ada banyak dan kita tidak tahu. Tiba-tiba saat kita butuhkan, potensi itu muncul. Karena kita merasa diri sama-sama satu Sumba. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya seperti biasa terus semangat dan belajar untuk percaya Tuhan. Itu Pak Pendeta Elia, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga ada kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, khususnya kedua saudara kita, Bapak Ketum dan juga Bapak Sekjen ya, pengalaman. Dan kita akan melanjutkan atas kesaksian dan firman Tuhan, satu pujian bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, pujian ini kiranya memberkati kita sekalian.
Saudara-saudara, Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga setiap anak-anak Tuhan yang ada di Sumba, yang ada di Tanah Rantau, di mana saja. Tuhan senantiasa menjaga kita. Kita akan berdoa. Ada 4 pokok doa malam ini. Memang waktu kita sudah lewat dari yang kita tentukan, tetapi toleransi mudah-mudahan saya minta toleransi 10 sampai 15 menit untuk kita sampaikan pokok doa. Di sini sudah ada beberapa nama yang saya minta untuk berdoa. Bapak Ketua, Bapak Herman Dona, berdoa untuk warga IKBS yang sedang sakit. Kita bersyukur untuk kesaksian Bapak Sekjen tadi, Pak Celes, dan juga kita berdoa untuk tadi Pak Agus, atau juga barangkali ada yang Pak Ketua ingat bisa disampaikan di sini. Kita akan topang doa bersama-sama. Atau di antara kita yang hadir malam ini ada yang mengetahui temannya atau keluarganya yang sakit, bisa disebutkan, dan Pak Ketua atau Pak Herman akan menampung dan akan mendoakan. Saya mengingat Pak Celes tadi, lalu kemudian Pak Agustinus. Siapa lagi yang sakit mungkin teman-teman? Ada? Bukan hanya COVID ya, penyakit yang lain juga boleh. Lois, anak saya. Oh ya, Lois ya, sorry ya, Lois benar, anak kakak. Lois Ya, sama Umbu Amos yang sakit tumor tadi. Ya, Umbu Amos ya. Ibu Amos ya, Pak Ketum. sama Pak Ngongo yang di Cilengsi. Siapa? Pak Ngongo di Cilengsi. Pak Kemarin Ngongo ada di share. Cilengsi. Yuliana Nuno sekeluarga. Baik, Pak Ngongo. Pak Ngongo. Yuliana Nuno sekeluarga yang COVID juga. Bisa chatting aja biar Pak Ketum bisa lihat. Ya, bisa chatting di ini ya. Ya. Ya, untuk mengingat waktu, Pak Ketum bisa langsung pimpin doa. Dan yang kedua nanti, sudah Pak Ketum berdoa, baru kita masuk yang kedua ya, supaya lebih terarah. Mari akan berdoa untuk nama-nama yang sudah disampaikan tadi. Pak Ketum akan pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman sekalian kita ambil waktu untuk kita berdoa. Ya, Bapak Ibu, ya mari kita angkat hati, tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang berada di tempat yang maha tinggi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu yang kami telah dengar, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami, suluh bagi kaki kami ya Bapa, sehingga kami terus diyakinkan bahwa kami selalu berada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Pada saat ini kami anak-anak-Mu dari Ikatan Keluarga Besar Sumba datang kepada Engkau ya Bapak, memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sekarang lagi sakit. Kami teringat akan Pak Celestino Reda, Ya, Tuhan jamah Tuhan. ya, Ananda Luis, Lois, anaknya Pak Menolda Perloka, Tuhan dan jamah. keluarga Ngongo, Ya, Tuhan. Pak Agustinus. Pak Agustinus Billy Lende, Ya, benar. istri dan anaknya Pak Michael Dapetalu, istrinya ya Bapak. Begitu juga dengan Dengan sakit tumor. saudara-saudara lain, ya, Pak Umbu Amos di Wengapu yang Ya, menurut diagnosa dokter menderita tumor di hati. dalam nama Yesus. Bapak,
kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu Engkau izinkan untuk terjadi, Ya, benar. agar kami selalu Engkau izinkan untuk lalui kehidupan ini dan hanya percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin dan percaya saudara yang kami sudah sebutkan namanya tadi, Engkau akan jamah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Amin, amin. mereka akan sembuh dan Engkau berkati obat, makanan, minuman yang mereka cicipi. Engkau berkati para tenaga medis yang ikut merawat mereka, begitu juga keluarga yang ikut merawat mereka, Engkau berkati ya Bapa, Amin, amin. sehingga apa yang mereka lakukan boleh membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Amin. Bapa dalam surga, kuatkan iman percaya daripada saudara-saudara kami ini, agar mereka hanya berserah kepada Engkau. Amin. Kami yakin dan percaya tanpa pimpinan tangan kasih-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa, Amin. dan kehidupan ini datangnya daripada Engkau. Amin. Engkaulah yang memberikan dan merawat kami seterusnya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami semua yang hadir di tempat ini, semua keluarga kami, Engkau berkati lindungi kami ya Bapa. Ya. Biarlah di masa pandemi ini kami terus Engkau sertai, sehingga kami boleh Engkau luputkan dari penyakit ini, dan kami Engkau boleh berkati menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Bapa dalam surga, Engkau berkati semua usaha kami, pekerjaan kami, sehingga tetap ya Bapa kami boleh mendapatkan berkat daripada Engkau. Terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ketua. Selanjutnya teman-teman kita akan berdoa untuk warga IKBS yang berduka cita ya. Jadi kita juga melihat di grup dan juga teman-teman membantu, ada yang sakit dan dipulangkan ke Subang, ada yang sakit karena COVID, ya baru-baru ini di Tangerang. Kita akan berdoa untuk keluarga IKBS yang sedang berduka. Nanti Ibu Pendeta Ros akan berdoa untuk hal ini. Dan yang ketiga, nanti kedua saudara kita ini, baik Ibu Pendeta Ros dan Ibu Usi Popa akan berdoa untuk kesatuan warga IKBS. Ini kita fokus warga IKBS pada malam hari ini. Kita doa untuk kesatuan yang berkaitan dengan kesatuan warga IKBS. Nanti Usi Popa akan sampaikan kepada Tuhan. Untuk kedua pokok doa ini, mari langsung saja kita akan bersama-sama dengan penuh iman dan doakan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus bagi keluarga yang berduka cita, dan juga nanti Usi Popa akan langsung berdoa sesudah Ibu Pendeta Ros akan berdoa untuk kesatuan warga IKBS. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kesatuan itu sangat diperlukan sekali. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa buat warga IKBS yang sedang berduka Tuhan, yang sedang mengalami duka cita dimanapun Tuhan berada. Warga Sumba yang mengalami duka cita harus kehilangan keluarga, harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka, menghiburkan mereka Tuhan, memberikan kekuatan menghadapi segala penderitaan hidup. Ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka dikuatkan
Terputus. Ya, Ibu Usi Popa bisa lanjut, Usi Popa. Ya, kita lanjut. Ya Bapa surga, dalam rangkaian doa syafaat, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur. Kami telah hadir pada malam hari ini sebagai malam perdana. Ya. Kami bersatu, doa bersama ya Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama-sama, kami sebagai warga Ikatan Keluarga Besar Sumba ya Tuhan yang telah hadir di Jabodetabek ini. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu, keluarga besar Sumba, baik sebagai kami keluarga Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, kami angkat dengan nama Sumba ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Pilihlah kami satu persatu ya Tuhan, pada saat ini kami menghadapi gejolak penyakit yaitu COVID. Kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan, ada kesembuhan yang terjadi pada saat ini yang hadir. Walaupun kami dengar dan lihat yang hadir saat ini 26 orang ya Tuhan, 26 partisipan, tapi kami percaya ada kerinduan yang harusnya kami lakukan dan bersama-sama ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa semua keluarga besar di Jakarta, kami bisa menyatakan bahwa ada sekitar 2.000, 3.000 yang hadir di Jakarta. Tapi kami Tuhan, gerakan hati mereka ya Tuhan untuk bersama-sama hadir bersama kami untuk minggu depan ya Tuhan. Kami bersatu, kami saling nopang, saling mendoakan, saling support ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa semua keluarga besar ya Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, banyak yang jadi korban dan adanya COVID ini ya Tuhan. Malah ada yang dipotong gajinya, ada yang dirumahkan ya Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, Bapa akan perkara dengan kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Datanglah ke mereka masing-masing ya Tuhan, jamalah sehingga kami selalu bersatu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, program yang kami telah rencanakan ya Tuhan, Tuhan jamak, Tuhan campur tangan ya Tuhan. Sehingga pada saat ini juga ya Tuhan, kami punya kerinduan, kami punya rumah, satu rumah ya Tuhan, rumah Sumba yang kami akan rancangkan untuk kami bangun bersama-sama ya Tuhan, di mana tempat itu kami bersatu, kami saling berbagi di situ Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Ros juga sudah memulai doa, namun karena jaringan. Dan kiranya keluarga yang berduka terus dikuatkan dan tabah serta dihibur oleh Tuhan. Dan kesatuan yang sudah disampaikan oleh Usi tadi bisa menjadi semangat bagi kita bersama-sama. Untuk doa yang terakhir pada hari ini, teman-teman sekalian, Kakak Eman akan berdoa untuk kesejahteraan warga IKBS. Nah ini tentu Kak Eman pasti akan lebih paham menjabarkan kesejahteraan warga IKBS. Kalau kita berada di Tanah Rantau atau mungkin yang ada di Sumba, kesejahteraan. Di kota di mana kita berada, kita berdoa supaya Tuhan berkati kita dan kehadiran kita memberi dampak dan kesejahteraan bagi kota. Kakak Eman akan pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman sekalian dengan penuh iman kita yakin bahwa kita warga IKBS, anak Tuhan, kiranya di dalam berkat Tuhan. Mari Kakak Eman akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Engkau mengetahui kegembiraan, harapan, duka, juga kecemasan dan dalam kehidupan kami. Engkau pula tahu Tuhan bagaimana kami harus menghadapi itu. Engkau pula yang tahu bagaimana kami mencari jalan keluar untuk menghadapi semua itu. Allah Bapa dalam surga, kami telah meninggalkan kampung halaman kami untuk perjuangan kehidupan menuju ke situasi yang lebih baik. Namun kerap kali ya Tuhan, kami menghadapi berbagai tantangan,
dan sungguh tidak mudah di perantauan ini. Benar. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kiranya oleh karena kemurahan dan kebesaran-Mu, Amin. Engkau senantiasa menjaga dan mendampingi kami, Amin. Amin. menunjukkan jalan-jalan terbaik untuk kami mendapatkan pekerjaan, Ya. mendapatkan kesejahteraan, Amin. Amin. dan juga setia dalam pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Amin. Berikan kami kemampuan untuk menjalankan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Amin. Buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, yang menggembirakan, yang membawa sukacita, namun tetap memiliki karakter sebagai anak-anak-Mu. Amin. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan teman-teman kami, para sahabat kami yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Amin. Apalagi dalam situasi sesulit ini. Ya, ya. Kiranya Engkau membukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau menunjukkan tempat-tempat yang cocok untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan dengan demikian mendapatkan penghasilan untuk kehidupan mereka. Ya. Berikan juga niat yang baik, semangat yang kuat untuk melakukan yang terbaik, mengerahkan seluruh kemampuan dengan kemauan baik agar sesuatu yang terbaik terjadi dalam kehidupan mereka. Allah Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Hadirlah dalam kehidupan dan perjuangan mereka, agar damai sejahtera-Mu senantiasa bersama mereka, dan mereka tetap memuji dan meluhurkan Engkau sebagai Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua orang yang peduli dengan keluarga kami, dengan kehidupan kami. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan atas mereka masing-masing. Agar hidup mereka penuh dengan damai sejahtera. Agar dengan begitu mereka semakin menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami berdoa khusus untuk saudara kami Frido Halang dan teman-teman kami yang lain yang berbaik hati untuk berbagi dengan para sahabat yang lain. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka, kuatkan mereka dalam situasi apapun, dan biarlah kehidupan mereka kian menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Kami memanjatkan doa permohonan kami ini karena kami yakin Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur atas doa bersama malam ini dan kita akan mengakhirinya. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa penutup ini. Dan sebelum nanti sebelum nanti kita akan saling bincang-bincang, saya ingin mengakhiri dulu rangkaian doa pada malam hari ini. Apakah ada yang terlupakan di dalam doa berkaitan dengan yang sakit sebelum saya tutup dalam doa? Kayaknya Pak GM tadi nggak masuk dalam doa. Oh, Pak GM. Pak GM juga sakit ya? Iya. Sudah, positif juga. Sudah pulih katanya. Oh, udah sembuh ya? Ya. Semoga ini. Baik. Kita akan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami dipersatukan oleh Tuhan untuk menikmati doa bersama keluarga besar Sumba yang ada di Jabodetabek atau juga yang berada dari kampung halaman kami di Pulau Sumba. Kami berdoa biarlah kebersamaan malam hari ini memberikan satu energi yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru untuk kami semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari penyakit virus COVID-19.
bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang, Tuhan pulihkan apapun kondisi yang mereka alami, entah itu sesak atau penciuman yang terganggu, demam, dan sebagainya yang merupakan gejala dari COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Dan kami rindu dalam doa 2 minggu yang akan datang, kami berkumpul dengan jumlah yang semakin ditambahkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang belum sempat bergabung malam ini karena satu dan lain hal. Kami rindu minggu depan atau 2 minggu yang akan datang juga menjadi bagian di dalam kami bersehati berdoa dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya, sebentar kami akan mengakhiri dan kembali dalam aktivitas kami, dalam istirahat kami. Ketika kami tidur, kiranya Tuhan berjaga atas kami. Ketika kami tidak sadarkan diri, Tuhan yang memimpin kami bersama dengan kami, dan besok kami bangun dengan tubuh yang segar. Kami bangun menikmati udara, oksigen yang dianugerahkan oleh Tuhan dan diperkenan oleh-Mu menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan mengakhiri rangkaian doa malam ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan demikianlah doa yang saya pandu pada malam ini, dan saya kembalikan kepada pengurus. Baik, Pak Seku. terima kasih untuk Pendeta Elia yang sudah membawa kita di dalam ibadah pertama KBS pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita semua. Iman kita semakin dikuatkan lewat komunitas ini, lewat ibadah bersama yang sudah kita jalani malam ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, dan ini baru perdana, dan mungkin juga meskipun persiapannya sudah kemarin, tapi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau memberikan semacam saran bagaimana pelaksanaan ibadah kita untuk 2 minggu ke depan biar menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kami persilakan. Mungkin kalau ada yang mau memberi saran, langsung saja hidupkan mikrofonnya dan menyampaikan apa yang disampaikan. Persilakan. Mungkin dari saya, karena dalam rapat kemarin kita mengharapkan setiap doa itu ada 2 yang bersaksi untuk menguatkan, ya. Jadi malam ini teman-teman yang hadir, kalau ada yang bersedia untuk 2 minggu mendatang untuk mengisi kesaksian, kami akan daftarkan. Jadi kami akan daftarkan, nanti petugas yang memimpin bisa mengakomodir. Barangkali begitu, ya, karena kalau yang bersaksi harus ditanya dulu. Tidak bisa kita spontan, kan? Jadi kalau misalnya ada di antara kita, Pak, saya siap untuk bersaksi 2 minggu yang akan datang, bisa diinformasikan ke kita. Kita akan doakan, dan teman-teman yang juga bersedia itu juga menggumuli supaya kesaksian kita menguatkan. Saya kira itu masukan dari saya, Pak Seku. Oke, baik. Jadi nanti yang bersedia untuk bersaksi 2 minggu mendatang, silakan hubungi Pak Pendeta Elia. Ya, mungkin ada lagi yang mau memberi masukan, kami persilakan. Ya, sambil menunggu yang memberikan masukan, kita perlu dengar suara Pak Ketua satu dulu, Pak Gustaf Tomo Bapa. Halo, selamat malam Pak Ketua. Waduh, sapa dulu kita nih. Apa kabar ini? Ini jalan terus ini. Ya. Lintas provinsi. Iya, selamat malam Pak Ketum, para senior, ya, semua sahabat. Ya, selamat malam.
Selamat malam. Salam sehat. Amin. Dan selalu optimis dari Pak Herman, Bang Seles, Pak Terima JM, kasih. Pak Agustinus Lende, lalu Nona